Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kondisi kita saat ini dalam kondisi sehat walafiat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberi kesehatan agar dapat beraktivitas melaksanakan tugas-tugas advokasi. Teman-teman, jadi menyikapi banyaknya pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp, melalui Facebook, dan melalui email tentang apa itu kegiatan BPAI dan kemudian apa kedudukan BPAI di dalam hukum dan masyarakat, maka saya akan menjelaskan apa itu kedudukannya BPAI, tugas-tugas pokoknya BPAI, kegiatan dan lain sebagainya. Yang pertama, BPAI adalah didirikan berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Kemudian kita bentuk dalam bentuk badan perkumpulan dan sudah ada legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM dan sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian kedudukan kita sebagai anggota BPAI, kita bernaung di bawah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Maka kedudukan anggota BPAI itu sebagai paralegal. Ya. Jadi di dalam pasal 1 angka 3, pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, kedudukan organisasi yang melaksanakan bantuan hukum maka disebut sebagai pemberi bantuan hukum. Karena di pasal 1 angka 3 tersebut diatur bahwa yang dapat melakukan pemberian bantuan hukum adalah satu, lembaga bantuan hukum dan atau organisasi kemasyarakatan yang melaksanakan bantuan hukum. Nah, oleh karena itu BPAI sebagai lembaga advokasi adalah organisasi masyarakat yang melaksanakan bantuan hukum atau memberikan bantuan hukum. Maka kedudukan kita sebagai anggota BPAI yakni sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tadi yang diatur di dalam pasal 1 angka 3, maka kedudukannya sebagai paralegal. Nah, maka ketika teman-teman melakukan pendampingan hukum, wajib memperkenalkan diri kita sebagai tenaga advokasi atau sebagai paralegal. Nah, maka dalam tugas pokok dan fungsinya BPAI hanya dua. Kita fokus hanya di dua kegiatan. Yang pertama, yakni kegiatan kita sesuai dengan undang anggaran dasar yang kita punya, yakni kita sebagai pemberi pelatihan hukum, sebagai tenaga sosialisasi hukum. Yakni kita seperti yang moto kita sampaikan adalah mencerdaskan masyarakat Indonesia. Tentunya mencerdaskan dalam bidang hukum, bukan bidang yang lain. Nah, bagaimana cara kita melaksanakan mencerdaskan masyarakat tersebut? Nah, kita mengadakan diklat, kita mengadakan seminar, kita mengadakan workshop dan lain sebagainya. Nah, di dalam anggaran dasar rumah tangga kita mengatur bahwa persyaratan anggota untuk masuk menjadi anggota BPAI adalah wajib melakukan pelatihan diklat, ya, pelatihan atau diklat, pelatihan dasar advokasi hukum. Yang nanti kalau setelah anggota itu lulus dari pelatihan tersebut, maka mendapat predikat advokasi pratama. Advokasi pratama itu kita sematkan kepada anggota, kita berikan kepada anggota yang telah lulus melaksanakan pelatihan dasar advokasi hukum. Nah, setelah mereka lulus dari pelatihan dasar advokasi hukum itu, kita berikan kartu tanda anggota, kita berikan sertifikat, kita berikan surat tugas agar apa? Mereka dapat melakukan tugas-tugas sosialisasi hukum dan bantuan hukum tersebut di tengah-tengah masyarakat. Karena anggota tersebut berarti sudah layak mempunyai keterampilan pemahaman hukum, walaupun sedikit karena tingkat dasar. Itu kegiatan yang pertama kita. Jadi sosialisasi hukum tersebut dengan kita melakukan diklat advokasi tadi, ya. Jadi dalam kegiatan pelatihan diklat itu kepada internal kita pertama sebagai calon-calon anggota BPAI.
kita lakukan diklat sebelum dia masuk jadi anggota, supaya di lapangan dia memahami hukum dan prosedur perundang-undangan dan yang lain. Kemudian ketika dia turun ke lapangan mendampingi masyarakat yang punya kasus hukum, dia sudah paham SOP-nya. Itu tujuannya. Jadi anggota BPAI ini harus mempunyai kompetensi minimal pemahaman dasar tentang hukum. Nah, kegiatan yang kedua kita adalah melaksanakan bantuan-bantuan hukum. Pada kesempatan yang lalu saya sudah sampaikan bahwa kegiatan pendampingan hukum ini kita ada dua versi. Yang pertama, untuk masyarakat yang menengah ke bawah yang tidak mampu, kita sediakan lembaga konsultasi dan bantuan hukum. Ini kita memfasilitasi mereka yang masyarakat yang tidak mampu, sehingga mereka dapat dengan biaya yang terjangkau atau bahkan dengan cuma-cuma dapat kita bantu. Kemudian untuk masyarakat yang mempunyai uang atau masyarakat yang mampu, kita juga sediakan kantor hukum BPAI agar mereka masyarakat yang mampu ini kalau kita dampingi dengan LBH, mereka gengsi, merasa harga dirinya, dia kan mampu bayar kok pakai LBH gitu. Nah, oleh karena itu kita berikan layanan menggunakan kantor hukum BPAI. Nah, tentunya di sini kantor hukum BPAI juga didominasi oleh beberapa advokat-advokat senior yang bergabung sebagai pengacara publik di kantor advokasi dan bantuan hukum. Nah, kemudian kedudukan kita sebagai paralegal, maka teman-teman dapat melakukan bantuan hukum non litigasi. Ya, jadi teman-teman yang non advokat lakukan bantuan hukum hanya sampai non litigasi, karena nanti kalau untuk litigasi itu adalah ranahnya advokat. Jadi teman-teman bisa menangani perkara-perkara itu di tingkat kepolisian, tingkat kejaksaan, tapi dalam koridor non litigasi. Nah, ketika perkara ini masuk ke ranah persidangan, maka teman-teman harus disubstitusikan kepada rekan-rekan advokat yang ada di kantor advokasi, baik di kantor DPW, DPC maupun di tingkat ranting. Nah, untuk itu teman-teman yang menjadi anggota BPAI harus menyadari, ya, kalau kita sebagai non advokat, ya upaya hukumnya sampai non litigasi. Ketika perkaranya masuk litigasi, harap berkoordinasi dengan ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau Dewan Pimpinan Cabang agar menyediakan advokatnya. Karena nanti yang untuk advokasi, untuk upaya hukum litigasi ada advokatnya yang sudah mempunyai berita acara sumpah. Nah, karena itu ini pemahaman bagi teman-teman sekalian, baik yang sudah menjadi anggota BPAI maupun yang belum, karena banyaknya pertanyaan yang masuk ke saya melalui WhatsApp, Facebook dan lain sebagainya itu orang-orang yang ingin bergabung kepada BPAI. Dia ingin tahu apa kegiatan BPAI, apa kedudukannya, bagaimana prosesnya. Nah, mengenai proses pendaftaran anggota, itu teman-teman ya sesuai dengan SOP di anggaran dasar dan rumah tangga yang telah kita atur, bahwa anggota melakukan pendaftaran dulu melalui Dewan Pimpinan Ranting atau anak cabang atau cabang, bahkan melalui DPW. Setelah melakukan pendaftaran, nanti dari DPW akan merekomendasikan ke Dewan Pimpinan Nasional. Kemudian kita akan lakukan diklat bagi calon anggota baru. Setelah mereka menyelesaikan diklat, ya kita ada 4 materi diklat dasar itu kita ada 4 tingkat pertama. Setelah mereka menyelesaikan diklat tersebut, maka mereka telah lulus dan dinyatakan layak menjadi tenaga pemberi bantuan hukum, atau dia sudah sah menjadi anggota BPAI, maka dia mendapatkan sertifikat kepesertaan, ya, atau sertifikat diklat advokasi tingkat dasar, kemudian kartu tanda anggota, dan yang paling terpenting adalah surat tugas. Karena surat tugas ini harus menjadi satu dengan KTA, kartu tanda anggota, dibawa kemanapun teman-teman melaksanakan tugas. Jangan sampai teman-teman
melaksanakan tugas tidak membawa surat tugas karena itu akan fatal. Dan bagi ketua-ketua DPW, ketua-ketua Dewan Pimpinan yang merasa anggotanya, kartu tanda anggotanya telah habis, mohon direkomendasi untuk diperpanjang. Karena inilah mata pencarian kalian, inilah senjata kalian di lapangan. Jadi kartu tanda anggota dan surat tugas. Kemudian untuk meningkatkan SDM kita di BPAI akan melakukan diklat-diklat secara berkesinambungan, ya, berjenjang. Yang sudah ikut diklat tingkat dasar nanti akan lakukan lagi tingkat kedua, namanya advokasi muda tingkat kedua. Kemudian kalau sudah lulus tingkat kedua nanti ada lagi pelatihan tingkat ketiga, namanya Atlatsar Advokasi Madya tingkat ketiga. Kemudian kalau sudah tingkat 3 sudah lulus dan sudah menjalani proses praktek dan lain sebagainya, nanti kita juga adakan pelatihan dasar tingkat 4, namanya predikatnya nanti akan mendapatkan PIN, namanya advokasi utama. Berarti mereka telah menyelesaikan 4 proses pelatihan yang diadakan oleh BPAI. Jadi kalau teman-teman bergabung di BPAI, semakin lama teman-teman semakin paham tentang hukum. Baik itu teori yang kita ajarkan nanti di kelas maupun praktek. Prakteknya nanti kita sama-sama melaksanakan bantuan hukum. Misalnya ya teman-teman advokat dapat perkara, kita lakukan bantuan hukum di lapangan, ya. Kita tandem nih antara advokat dan paralegal. Maka itu salah satu proses praktek hukum, ya, implementasi dari ilmu-ilmu yang teman-teman dapatkan di kelas. Jadi waktu ikut pelatihan dasar tadi, teman-teman belajar teorinya. Nah, ketika nanti menangani kasus di lapangan, teman-teman belajar prakteknya. Jadi teori dan praktek itu kita ajarkan. Nah, untuk itu teman-teman yang ingin bergabung, kemudian mereferensikan temannya untuk bergabung, sampaikan bahwa kita ada proses pelatihan advokasi pratama, advokasi hukum tingkat dasar sebelum dia mempunyai kartu tanda anggota. Nah, kartu tanda anggota kita berikan setelah mereka lulus atau dinyatakan lulus, telah menyelesaikan materi dasar daripada pelatihan hukum, maka mereka telah selesai dan layak untuk menjalankan sosialisasi hukum di wilayah masing-masing ataupun dia mendampingi hukum, ya, memberikan layanan bantuan hukum di tempat masing-masing. Nah, inilah sedikit keterangan singkat mengenai kedudukan BPAI, kemudian kegiatannya BPAI, kemudian cara daftarnya BPAI. Nah, itu saja dari saya. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini dapat diterima oleh rekan-rekan sekalian, dapat menjadi pemahaman dan ilmu untuk teman-teman di lapangan, dan dapat pula untuk disosialisasikan lagi ke teman-teman rekan-rekan sekalian yang ingin bergabung menjadi anggota BPAI. Terima kasih. Ya, saya ucapkan selamat bertugas bagi teman-teman sekalian agar tetap semangat. Gitu. Nah, nanti di lapangan kalian juga akan dibekali dengan seragam seperti ini, PDH. Ini namanya PDH, ya, pakaian dinas harian, di mana sebelah kiri ada privet BPAI dan sebelah kanan ada logo LKBH BPAI. Kemudian ini ada PIN kewenangan kita, ya, seperti jaksa dan polisi kita punya PIN kewenangan juga. Kemudian yang sebelah kanan itu di atas pentek ini namanya privet, ya. Kalian kalau nanti baru advokasi pratama, nanti privetnya advokasi pratama. Kalau sudah naik tingkat 2 nanti advokasi muda. Naik lagi tingkat 3 nanti advokasi madya. Kemudian yang paling utama nanti tingkat 4, kalian sudah menyelesaikan materi tingkat 4, baru di sini advokasi utama. Nah, untuk
pimpinan-pimpinan cabang, untuk pimpinan-pimpinan wilayah nanti mendapatkan tanda pangkat, tanda jabatan, ya, tanda jabatan seperti ini. Jadi ini dikenakan khusus di hari Senin, ya, untuk teman-teman sekalian supaya seragam dari Sabang sampai Merauke semua seragam sama. Untuk tanda jabatan ini masing-masing punya logo dan jenisnya masing-masing, tergantung daripada jabatannya. Kalau ketua DPW nanti di sini ketua DPW, ketua DPC sampai dengan tingkat ranting. Ya, itu saja penjelasannya. Jika ada nanti teman-teman yang akan bertanya mengenai atribut, ya, mengenai penggunaan atribut dan hari-harinya, kemudian berlakunya dan lain sebagainya, nanti bisa langsung ke WhatsApp grup atau WhatsApp pribadi. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.